3 tahun setelah pernikahan, wanita itu kembali ke China dengan penampilan yang jauh lebih baik. Dia menghubungi seseorang untuk menjemputnya di bandara, namun setelah menunggu hampir setengah jam, supir yang seharusnya menjemputnya tak kunjung datang, membuatnya sangat marah dan kesal. Tiba-tiba, seorang pria yang terburu-buru menabrak dan menjatuhkan ponsel wanita itu, yang kemudian rusak dan tidak bisa dinyalakan. Tidak ada pilihan lain, wanita itu terpaksa keluar dari bandara. Di tempat lain, seorang pria yang sedang menikmati makan malamnya memperhatikan wanita itu dari kejauhan. Mereka saling mengenali, dan pria itu menilai wanita tersebut kelaparan. Pria itu memberikan peringatan untuk makan mie dengan hati-hati karena terlalu pedas. Setelah itu, wanita itu meninggalkan tempat makan untuk menemui pelanggan lain. Kemudian, saat berada di toko, wanita tersebut merasa ada yang tidak beres. Ia mulai curiga setelah melihat saudara pria yang tampaknya sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah diam-diam menelepon seseorang, wanita itu merasa semakin yakin bahwa ada yang salah. Sementara itu, pria tersebut merasa bersalah atas keadaan yang terjadi dan berusaha mencari solusi. Di tempat lain, ketegangan terjadi saat wanita kembali ke toko untuk menepati janjinya. Toko yang sebelumnya dia percayakan ternyata sudah dijual oleh saudaranya tanpa sepengetahuannya. Semua barang di toko mulai dibawa keluar, membuat wanita itu sangat marah. Ia merasa dikhianati karena telah bekerja keras untuk membeli toko tersebut, namun saudaranya justru menjualnya tanpa rasa tanggung jawab. Wanita itu memprotes dengan keras tindakan saudaranya dan berusaha mendapatkan penjelasan. Sang kakak mencoba untuk menenangkan keadaan, berjanji akan mengembalikan uang yang telah diterima dan menjelaskan bahwa mereka masih bisa membuka toko yang lebih besar. Namun, wanita itu merasa dikhianati dan bingung mengapa saudaranya bisa setega itu. Konflik pun semakin memanas ketika sang kakak berusaha untuk mempertahankan tindakannya, sementara wanita itu merasa dikhianati. Ternyata, wanita yang sebelumnya makan mie di kedai itu adalah seorang ketua besar. Dia meletakkan surat perjanjian di atas meja dan memperkenalkan dirinya kepada kedua pria tersebut. Dia mengungkapkan bahwa dia akan menginvestasikan uang sebesar 1 miliar dalam usaha kuliner bersama pengusaha menengah kelas bawah. Kedua pria itu terkejut, bertanya apakah ini masuk akal dan apakah mereka yakin bekerja sama dengan orang yang belum mereka kenal. Pria itu meminta saudaranya untuk pergi dan meyakinkan ketua bahwa dia akan bertanggung jawab dan menerima kerjasama tersebut. Namun, sang wanita menyampaikan bahwa toko tersebut sudah dijual dan bukan milik mereka lagi, lalu meminta sekretaris untuk mengambil koper dan membatalkan kerjasama. Sebelum pergi, wanita itu memberikan nomor ponselnya, menawarkan untuk bekerja sama jika mereka berubah pikiran. Pria itu pun bingung dan bertanya lebih lanjut tentang dirinya, namun wanita tersebut menjelaskan bahwa perusahaan mereka hanya menerima pria yang dianggap tidak mengkhianati mereka. Setelah itu, mereka bergegas pergi meninggalkan kedua pria tersebut. Di sisi lain, pria itu menerima telepon dari peminjam uang yang mengancamnya. Adiknya sudah tidak peduli dan tidak ingin tahu apa yang akan terjadi pada saudaranya. Pria itu, yang merasa terdesak, memutuskan untuk menghubungi nomor yang diberikan oleh wanita tersebut. Setelah membuka foto pemilik nomor, dia terkejut mengetahui bahwa wanita itu adalah ketua perusahaan yang menikahinya dan membayar utangnya 3 tahun lalu. Pria itu pun meminta tolong untuk memeriksa proyek yang sedang mereka kerjakan. Tanpa ragu, pria itu langsung mengerjakannya. Saat tiba di ruang pertemuan, wanita itu menolak untuk menandatangani kontrak proyek, lalu mengajak pria itu untuk minum. Pria itu memaksanya untuk menemani, bahkan mengancamnya jika wanita itu tidak mau. Wanita itu, yang sudah marah, mengancam akan melaporkan pria tersebut. Namun pria itu semakin memaksa dengan mengancam keselamatan rekan wanita tersebut. Situasi semakin tegang ketika pria itu memukul meja dan mengancam wanita itu dengan keselamatan rekannya. Wanita itu kemudian membalas ancaman tersebut dengan melawan, bahkan memukul pria itu hingga jatuh dan terluka. Ternyata, wanita itu telah merekam seluruh percakapan yang terjadi sebelumnya. Dengan penuh percaya diri, dia mengatakan bahwa karir pria itu akan segera hancur dan dia akan menjadi sampah. Dia kemudian menarik pria itu keluar dari restoran dengan wajah yang terlihat sangat puas. Setelah itu, pria itu diantar pulang dan mengucapkan terima kasih kepada wanita itu.
Wanita itu pun bertanya apakah pria itu sudah bertemu dengan suami yang telah lama dia tinggalkan. Dia mengungkapkan bahwa dia tak terlalu ingat wajah suaminya dan merasa sudah saatnya untuk menceraikannya. Dia merasa telah menemukan calon suami yang lebih baik. Sambil tertawa, dia menunjukkan sebuah dokumen, akta nikah yang masih disimpan, dan bertanya mengapa pria itu masih menyimpannya. Dengan penuh rasa terima kasih, pria itu menyatakan bahwa akhirnya dia menemukan buku itu dan mengonfirmasi bahwa wanita itu memang orang yang dia cari. Wanita itu kemudian meminta pria tersebut untuk mengurus perceraian dengan secepatnya dan memberikan dokumen yang diperlukan. Saat pria itu sedang mempersiapkan segala sesuatunya, wanita itu menunjukkan perhatian kecil dengan bertanya tentang dispenser air dan memastikan pria itu tidak terbakar mulutnya. Meskipun pria itu menawarkan untuk membuatkan minuman, wanita itu menolak, namun tetap memuji perhatian yang diberikan. Ketika pengacara datang untuk memberi kabar tentang perceraian, dia sangat marah karena tidak menemukan informasi yang diinginkan. Dia memperingatkan pengacara untuk segera mengurusnya atau dia tidak akan membayar. Namun, beberapa saat kemudian, wanita itu menerima kabar yang membuatnya sangat gembira, seolah-olah harapannya akan segera terwujud. Saat pria itu membaca pesan yang dikirim wanita tersebut, dia terkejut, namun merasa bingung karena wanita itu tampaknya tidak mengingatnya. Meskipun begitu, pria itu segera membantu wanita tersebut memperbaiki pakaiannya, dan keduanya semakin dekat. Pria itu, yang tak dapat mengendalikan perasaannya, pergi meninggalkan wanita itu, namun wanita tersebut masih belum siap mengungkapkan perasaannya. Pada acara malam tersebut, pria itu rela tersiram air panas demi menyelamatkan wanita itu, yang semakin kagum pada perhatian yang dia berikan. Wanita itu kemudian meminta pria itu untuk berhati-hati agar tidak merugikan dirinya sendiri. Kedekatan mereka semakin terlihat jelas, namun pria itu terus berpikir tentang masa lalu mereka yang tidak diketahui wanita itu, bahwa dia adalah orang yang menikahinya 3 tahun lalu. Ketika acara malam dimulai, hanya mereka berdua yang sudah hadir, meskipun seharusnya ada lebih banyak orang. Wanita itu bertanya tentang rekan-rekan yang belum datang, dan pria itu menjelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan. Situasi ini terasa aneh, seolah semuanya sudah direncanakan untuk mereka berdua. Pria itu berkata untuk mengambil tisu, tetapi wanita itu menyatakan tidak perlu, karena dia sudah membawa makan malam. Setelah makan, mereka saling melambaikan tangan dan berpamitan. Namun, tiba-tiba seorang pria menghampiri wanita itu dan berkata, "Hei, sendirian saja. Lama tak bertemu, ini pacarku." Dia kemudian bertanya, "Sejak kapan kalian berpacaran? Tidak kusangka, kau hanya bisa mendapatkan pria ini, dia kan bawahanmu." Wanita itu berusaha meyakinkan mantannya bahwa pria tersebut adalah kekasihnya. Tanpa diduga, pria itu berani mencium wanita itu di wajah, membuatnya tersipu malu dan bahagia. Mantannya yang terkejut, akhirnya menyadari bahwa wanita itu memang menyukai bawahan sendiri. Setelah itu, mereka berdua saling bertatapan dengan rasa canggung. Di tempat lain, beberapa rekan yang iri terhadap wanita itu mendengarkan pembicaraannya dan sepertinya mereka melupakan aturan perusahaan yang harus diikuti. Rapat dihadiri oleh semua pemegang saham untuk mengumumkan jabatan ketua perusahaan. Semua surat penandatanganan sudah disiapkan dan seorang rekan memberi selamat kepada ketua. Namun, tiba-tiba wanita itu muncul dan mengganggu acara dengan menyatakan bahwa ketua telah melanggar aturan, dengan menyembunyikan hubungan pribadi dengan bawahan. Dia memperlihatkan video yang merekam makan malam mereka, yang membuktikan hubungan yang disembunyikan itu. Semua kolega yang ada di sana mulai merasa terkejut dan tidak percaya. Pria itu yang berada di belakang, merasa tidak nyaman, langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Wanita itu kemudian menunjukkan video tersebut dan berkata, "Kami butuh bukti yang kuat. Ini adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab." Dia pun mengancam untuk memastikan ketua tidak mendapatkan jabatannya. Namun, ketua segera kembali ke ruangan dan mencoba menjelaskan bahwa dia memang sudah menikah dengan pria itu, yang ternyata adalah suaminya yang sah. Pria itu mengungkapkan bahwa mereka menikah jauh sebelum dia bekerja di perusahaan ini, dan dia menegaskan bahwa dia adalah orang yang menikahi wanita tersebut 3 tahun lalu. Ini memunculkan kejutan besar di ruangan tersebut. Setelah itu, wanita itu dan pria tersebut pergi menemui keluarga pria itu.
Di sana, wanita itu dihadapkan pada ibu dan bibi pria tersebut. Mereka makan bersama, namun wanita itu merasa tidak nyaman saat harus menghadapi makanan yang mengandung bahan yang membuatnya alergi. Bibi pria itu tampaknya tidak menyukai wanita itu, merasa bahwa dia bukan wanita yang cukup pantas. Namun, mereka terus melanjutkan makan dan berbicara, meski suasananya agak canggung. Pada akhirnya, ibuku memberi hadiah pernikahan yang sudah disiapkan 3 tahun lalu, yang membuat ibu mertua dan bibi terkejut. Ketika bibi bertanya tentang pekerjaan pria itu, dia menjelaskan bahwa dia adalah Presiden GEOK HAMP, yang membuat bibi terkejut lebih lanjut. Meskipun ada beberapa ketegangan, mereka akhirnya hidup bahagia selamanya. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Punya rekomendasi film lain untuk diulas? Tulis di kolom komentar ya.